Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riswati, NIM 22473065. Yang terhormat Ibu Pembimbing Mata Kuliah Metode Penelitian, maaf saya sebutkan namanya, WOD Sari Amalia SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan hasil presentasi atau proposal saya yang berjudul Strategi Guru dalam Pengenalan Membaca Permulaan untuk Anak Usia 5-6 tahun di TK Negeri 3 Bokan Kepulauan, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Kemampuan membaca permulaan sangat penting bagi anak karena kemampuan tersebut menjadi kemampuan dasar untuk membaca di jenjang yang lebih tinggi. Kemampuan membaca permulaan anak usia dini dapat dilihat dari kemampuan anak dalam mengenal lambang huruf dan simbol huruf. Membaca permulaan merupakan kemampuan membaca huruf, suku kata, dan kalimat yang disajikan dalam bentuk tulisan ke dalam bentuk lisan. Membaca permulaan perlu distimulasi yang tepat dan dalam proses ini tidak semata hanya dilakukan sekali, 2 kali saja, tetapi harus dilakukan sesering mungkin agar membaca permulaan pada anak dapat berkembang dengan baik. Dalam prinsip pembelajaran membaca anak usia dini yaitu membuat anak agar tertarik dalam kegiatan membaca sehingga ini menjadi kegiatan yang mudah untuk dibimbing. Jika anak sudah memiliki rasa senang dan membaca akan lebih mudah sehingga kegiatan membaca bukan menjadi suatu beban melainkan suatu kebutuhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di TK Negeri 3 Bokan Kepulauan tentang proses kegiatan pembelajaran membaca permulaan pada anak usia dini terutama pada anak usia 5-6 tahun, bahwa kegiatan membaca permulaan sudah diperkenalkan sejak awal masuk sekolah seperti pengenalan huruf, akan tetapi media pengajarannya yang digunakan hanya berupa buku bacaan yang disediakan oleh sekolah. Oleh karena itu, di TK Negeri 3 Bokan Kepulauan pada anak usia 5-6 tahun sudah ada upaya pengenalan membaca yang dilakukan oleh guru. Maka melalui penelitian ini ingin menggali lebih jauh strategi apa yang digunakan guru dengan mengangkat judul Strategi Guru dalam Pengenalan Membaca Permulaan Anak Usia 5-6 tahun di TK Negeri 3 Bokan Kepulauan Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut. Masuk pada bagian B yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu adalah bagaimana strategi guru dalam pengenalan membaca permulaan dan apa saja kendala dalam pengenalan membaca permulaan pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri 3 Bokan Kepulauan, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Masuk pada bagian C yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah terurai di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui strategi guru dalam pengenalan membaca permulaan untuk anak usia 5-6 tahun di TK Negeri 3 Bokan Kepulauan, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. D. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian yang dimaksud adalah yang pertama, manfaat teoritis. Dengan adanya penelitian ini sebagai panduan dan juga menambah pengembangan keilmuan serta memperluas wawasan tentang strategi guru dalam pengenalan membaca permulaan anak usia 5-6 tahun. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat praktis di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, manfaat bagi sekolah. Bagi sekolah yaitu memberi masukan kepada pihak sekolah untuk memfasilitasi alat permainan edukatif yang ada di sekolah untuk menstimulasi kemampuan membaca, khususnya membaca permulaan pada anak kelompok B, anak usia 5-6 tahun di taman kanak-kanak.
Dua, manfaat bagi guru. Bagi para guru yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan kembali proses belajar mengajar dalam upaya pengenalan membaca permulaan terhadap anak usia dini sebagai kesiapan anak memasuki sekolah ke jenjang berikutnya. Tiga, manfaat bagi peneliti, yaitu dapat menambah pengetahuan tentang strategi guru dalam pengenalan membaca permulaan pada anak usia 5-6 tahun dan juga untuk menambah wawasan serta pengalaman dalam berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka. A. Strategi guru PAUD. 1. Pengertian strategi. Dalam kasus besar bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Istilah strategi pada awalnya dikenal dalam dunia militer, terutama berkaitan dengan perang, yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer memenangkan suatu peperangan. Dalam konteks ini, istilah strategi digunakan dengan tujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Adapun menurut Neumann dan Logan menyatakan bahwa strategi dasar dari setiap usaha akan mencakup 4 hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan dan menetapkan kualifikasi hasil sesuai dengan sesuatu yang harus dicapai. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang dipandang paling efektif untuk mencapai sasaran tujuan. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan kriteria ukuran yang digunakan untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha tersebut. Bagian kedua yaitu strategi guru dalam pengenalan membaca permulaan. Strategi yang dapat digunakan dalam mengenalkan atau mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini adalah dengan pendekatan pengalaman berbahasa. Adapun strategi guru yang dapat diterapkan dalam pengenalan membaca permulaan anak usia dini diantaranya. Yang pertama, menebalkan huruf. Maksud dari menebalkan huruf yaitu guru menuliskan satu huruf di papan tulis, kemudian menyebutkan bunyi huruf tersebut bersama-sama, ataupun guru memberikan titik-titik huruf pada selembar kertas, kemudian anak menebalkan huruf-huruf tersebut. Yang kedua yaitu kartu kata bergambar. Pada penggunaan media kartu kata bergambar dapat memberikan kemudahan bagi anak dalam mengenal kosakata sehingga membantu perkembangan kemampuan anak khususnya dalam vokabular, serta dapat memberikan pengalaman yang nyata bagi anak melalui beraneka ragam gambar. Yang ketiga, dinding kata atau word wall. Cunningham dan Allington menegaskan bahwa word wall adalah strategi yang efektif dalam mengajarkan huruf dan kata. Word wall atau dinding kata ditempel di salah satu sudut kelas dan digunakan bersama anak-anak pada saat kegiatan membaca. Yang keempat, media buku bacaan. Penggunaan media buku bacaan menjadi penting karena digunakan untuk mengontrol perkembangan kemampuan membaca anak agar lebih sistematis dan bisa terpantau. Media buku ini biasanya berisi potongan huruf, potongan suku kata, potongan kata, dan sampai potongan kalimat yang telah tersusun secara rapi. Dengan catatan guru harus hati-hati mengajarkannya, yaitu dengan metode, media, dan teknik yang bervariasi, memperhatikan kondisi psikologis anak. 5. Pemanfaatan multimedia. Pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, pemanfaatan multimedia membawa keuntungan bagi guru dan siswa.
Yang keenam, bermain puzzle. Bermain puzzle merupakan suatu media berwarna-warni yang bisa dibongkar pasang, bisa berupa huruf, angka, binatang, dan lain-lain yang dapat merangsang imajinasi. Tidak hanya itu, media puzzle juga memiliki keunggulan seperti mudah diperoleh, tidak beresiko, dan cepat dikenal anak. 7. Permainan huruf dan kata melalui aktivitas bernyanyi. Berdasarkan pernyataan di atas, permainan huruf dan kata melalui aktivitas bernyanyi ini merupakan aktivitas pembelajaran yang menekankan pada kata-kata yang digunakan dengan kata-kata yang dilakukan dengan suasana menyenangkan sehingga anak tidak merasa jenuh. Selain memberikan kesenangan kepada anak, bernyanyi itu diasumsikan sebagai salah satu pendekatan yang cukup tepat jika digunakan sebagai sarana dalam menyajikan proses pembelajaran membaca permulaan bagi anak usia dini. Masuk pada bagian B, yaitu membaca permulaan anak. Yang pertama, pengertian membaca. Membaca diidentifikasi dari kesiapan dan berbagai perilaku yang diperlihatkan anak. Pendapat lain mengatakan membaca adalah kegiatan fisik dan mental karena pada saat membaca bagian-bagian tubuh khususnya mata membantu melakukan proses membaca dan ingatan terlibat di dalamnya. Yang kedua yaitu tahapan membaca pada anak usia dini. Menurut Jamaris, tahap perkembangan baca anak usia dini terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan, yang kedua tahap membaca gambar, yang ketiga media berupa gambar, yang keempat media berupa suara, dan yang kelima media berupa gambar berupa gabungan antara gambar, tulisan, dan suara atau lagu. Menurut Steinbeck mengatakan bahwa kemampuan membaca anak usia dini dapat dibagi atas 4 tahap perkembangan, yaitu tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan, yang kedua tahap membaca gambar, yang ketiga tahap pengenalan bacaan, yang keempat tahap membaca lancar. 3. Membaca permulaan anak usia dini. Membaca permulaan adalah tahapan membaca paling awal sebelum membaca lancar, dimulai dengan anak yang senang dengan buku dan aktivitas membaca, dapat membaca label dan gambar, dapat mengenal huruf dan mengenal kata-kata sederhana. Adapun tujuan dari membaca permulaan untuk anak usia dini 5-6 tahun yang mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 56 tentang standar pendidikan anak usia dini, yaitu dapat berkomunikasi secara lisan, memiliki pembendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca. C. Kendala dalam pengenalan membaca permulaan pada anak usia dini. Kendala lain yang dialami saat mengajarkan membaca permulaan pada anak usia dini ialah peraturan pemerintah mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada pendidikan anak usia dini dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Kendala dalam pengenalan membaca permulaan anak usia dini adalah kegiatan membaca tidak cocok diajarkan kepada anak-anak usia dini yang masih berusia balita. Adapun kesulitan kemampuan membaca permulaan permulaan tergambar dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu kurangnya siswa melakukan latihan secara kesulitan. Sedangkan faktor eksternal munculnya dari pihak guru, yaitu kurangnya pemahaman guru dalam merancang program pengembangan membaca permulaan dan pemahaman mengenai karakteristik perkembangan anak usia dini. Salah satunya gangguan belajar pada anak. Kesulitan belajar bukanlah suatu diagnosis tunggal semata-mata, melainkan terdiri dari berbagai jenis gangguan dengan berbagai macam gejala, penyebab, dan sebagainya. Masuk pada D, yaitu penelitian yang relevan. Di sini menurut peneliti Marta Kristianti,
Membaca dan menulis merupakan permulaan anak untuk anak usia dini, dalam Jurnal Pendidikan Anak Vol 2 nomor 2 tahun 2013. Adapun mengenai hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya dasar untuk belajar membaca dan menulis dapat dikembangkan sejak usia dini. Dan di sini menurut peneliti yaitu Luluk Asmawati berjudul Dimensi Pola Asuh Orang Tua untuk Mengembangkan Membaca Permulaan Anak Usia Dini 4-5 tahun dalam Jurnal Teknodik Vol 19 nomor 1 tahun 2015. Masuk pada bagian bab 3 yaitu metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kualitatif deskriptif karena data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan pada fenomena khusus yang diteliti yaitu tentang strategi guru dalam pengenalan membaca permulaan untuk anak usia 5-6 tahun di TK Negeri 3 Bokan Kepulauan, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan kendala dalam pengenalan membaca permulaan untuk anak usia 5-6 tahun. B. Subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu guru di TK Negeri 3 Bokan Kepulauan, peserta didik dan pihak yang terkait. Kemudian objeknya adalah strategi guru dalam pengenalan membaca permulaan untuk anak usia 5-6 tahun di TK Negeri 3 Bokan Kepulauan, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan kendala dalam pengenalan membaca permulaan untuk anak usia 5-6 tahun. C. Tempat dan waktu. Adapun tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Sekolah TK Negeri 3 Bokan Kepulauan, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut pada semester genap tahun pelajaran 2024-2025. D. Teknik pengumpulan data. Di sini pada teknik pengumpulan data terbagi beberapa, yaitu yang pertama metode observasi. Secara bahasa, observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu. Memperhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi. Beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu yang pertama observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 2. Observasi non-partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat langsung dalam proses kegiatan atau kehidupan orang-orang yang sedang diteliti. Peneliti hanya mengamati dari jarak jauh. Masuk pada bagian metode, yaitu yang kedua tadi, metode wawancara. Wawancara adalah pengajuan pertanyaan-pertanyaan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud mendapatkan informasi mengenai sesuatu hal. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Di sini yang pertama wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori independent interview di mana dalam pelaksanaannya lebih jelas dan bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Masuk pada bagian metode, yang ketiga itu metode dokumen. Metode dokumen sini, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumennya yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.
Teknik analisis data. Analisis data kualitatif menurut Borgan dan Biklen dalam Meleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data secara umum yaitu sebagai berikut. Reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Yang B yaitu penyajian data. Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan. Yang C yaitu verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. F yaitu keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Agar data temuan diperoleh menjadi lebih absah dan valid, berikut ini ada beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang perlu dilakukan peneliti, antara lain. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Maksudnya, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan melalui pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. B. Meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. C. Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan dan atau sebagai perbanding terhadap data tersebut. Yang di sini pada triangulasi dibagi juga beberapa. Yang pertama, triangulasi sumber, yaitu triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kedua, triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Ya, itulah tadi hasil proposal atau PPT dari judul yang saya ambil dengan mata kuliah metode penelitian. Dengan mengakhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.